Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli sulim ma'mul wa ala salahi sya'an zahiran wa batinan wa annallahal karim yaftahu alaina butuhal arifin wa yubaqihuna biddin wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin wa ala niyatin annallaha yakbiru dhunubana wa dhunuba abaina wa masyayikhina wa man ahsana ilaina ila hadrati sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram thumma ila ruhi muallifi hadal kitabi wa muallimina al-fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makasih Pak. Wa bis sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala. Halaman 106 ya? Hah? 105 ya. Wa dzakara sallallahu alaihi wasallam minal arba'ati itu imra'atin matat zaujuha walaha auladun sigorun fahabasat nafsaha ala auladiha rabbathum wa sanat ilaihim walam tatazawwaj khasyatan ayyudayyu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga lanjutin yang lalu ya, menyebutkan satu dari 4 perempuan yang berada di kelompok orang-orang yang masuk surga, yaitu imra'atin matat zaujuha, perempuan yang suaminya meninggal dunia, walaha auladun sigorun, meninggalkan anak-anak kecil. Lakinya meninggal, anak-anaknya masih pada kecil gitu ya. Fahabasat nafsah, kemudian dia menahan diri untuk tidak melakukan rumah tangga lah, ala auladiha, lantaran memang berpikir tentang kepentingan anak-anaknya. Rabbathum wa sanat ilaihim, dia didik anak-anaknya, dia berbuat baik pada anak-anaknya ya, sampai mengesampingkan semua hal yang mengenai kepentingan dirinya, fokus pada cara bagaimana anak-anaknya ini biar keurus gitu. Walam tatazawwaj khasyatan ayyudayyu, dia enggak nikah lagi. Enggak nikah laginya itu dari lantaran takut kalau nikah lagi ntar anaknya tersia-sia. Sebab banyak laki-laki yang demen sama emaknya doangan, sama anaknya kagak demen. Wih, langsung betul aja ini. Banyak ya, demennya sama emaknya doang, sama anaknya mah kagak. Itu jadi dia kagak nikah lagi itu lantaran itu, takutnya nih anak tersia-sia.
Qala sallallahu alaihi wasallam, apa sudah gini, ini perempuan model begini ini gitu. Belum dijelasin ya. Kalau ada perempuan seperti ini berarti perempuan yang layak dikelompokkan sebagai salah satu perempuan yang berhak masuk surga. Yang berhak masuk surga. Jadi dia benar-benar nggak nikah laginya itu memang lantaran dia khawatir kalau dari sebab ngurusin lakinya ntar anaknya malah kagak keurusan gitu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya dalam hadis itu? Haramallahu ala kulli adamiyin al jannata ayyadkhulaha qabli. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga kepada siapapun sebelum aku gitu. Jadi itu nanti yang di surga yang duluan masuk siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun dari manusia yang boleh lebih dulu, yang boleh lebih dulu masuk surga mendahului Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gero ani andru an yamini, hanya saja saya tiba-tiba melihat samping kanan saya, kata Nabi ini. Faidan imro'atun tubadiruni ila babil jannah, tiba-tiba ada seorang perempuan yang nyusul saya ke pintu surga. Ini ada yang nyusul nih masuk surga, ada yang nyusul perempuan. Faqulu mali hadhihi tubadiruni. Saya tanya ke para malaikat yang ada di surga, ini urusannya apa nih ada perempuan nyusul saya ke surga gitu, ya? Fayuqalu li, maka dijawab, saya mendengar jawaban gitu, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadhihi imro'atun kanat hasana jamilatan. Ini ada seorang perempuan yang cantik, wa kana indaha yatama, akan tetapi dia punya beberapa orang yatim. Fasabarat alaihinna, kemudian dia bersabar tuh ngadepin anak-anak yatim. Hatta balago amruhunna, sehingga sampai mereka dewasa gitu kira-kira ya. Sampai mereka dewasa diurusin. Fasakarallahu ta'ala laha dzalika, maka kemudian Allah bersyukur. Apa Allah bersyukur maksudnya? Allah memberikan pahala kepada perempuan itu dari lantaran sikapnya yang mulia, menahan diri untuk tidak melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan siapapun, dari lantaran punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya, anak-anak dengan suaminya yang lebih dulu meninggal gitu ya. Itu jadi kalau kaitan berbuat baik mah bukan cuma bagaimana anak berbuat baik pada orang tua segitu mulianya ya. Orang tua juga berbuat baik kepada anak mulia. Gitu ya. Ada nggak orang tua kewalat sama anaknya? Hah? Orang tua kewalat sama anak. Kalau anak kewalat sama orang tua ada ya. Orang tua kewalat sama anak. Kalau orang tua durhaka dari lantaran anaknya itu banyak ya, seperti membiarkan anak tidak terdidik, nggak ngerti agama, nggak ngaji, nggak sholat, diliatin mulu. Ketahuan anak, dia tahu temennya sama siapa tuh anaknya, temennya sama siapa dia tahu, tapi nggak peduli gitu. Orang-orang lagi pada di masjid, anaknya lagi nongkrong, diliatin aja. Itu yang begitu, hati-hati ya. Hati-hati. Jangan sampai jadi orang yang sama sekali tidak pernah melakukan apapun nih, terkait dengan cara bagaimana mengupayakan supaya anak kita lebih baik. Walaupun dalam ukuran yang udah kagak mempan. Pok, diomongin tuh anaknya, lah Pak Ustadz udah kagak mempan sama saya mah, udah kagak denger,
Coba sama Pak Ustad lah, malu aja emaknya kagak denger, ya kan? Apalagi sama orang lain. Biarin, nggak didengar juga biarin, ya. Biarin tuh anak gak nurut juga, yang penting omongin aja, nasihatin gitu. Kan tugas kita semua menyampaikan kebaikan ke anak-anak kita. Persoalan bahwa hatinya kemudian jadi bener, itu Allah sebagai zat yang mengelola hati, namanya muqallibul qulub, gitu ya. Kita mah asal nyuruh aja Bu, asal nyuruh aja. Soal nanti bahwa kemudian kita nyuruh dia dengar atau kagak, dia jadi benar atau kagak, itu urusan Allah Ta'ala. Kagak bakal dihukum. Yang nanti bakal dihukum yang sama sekali kagak pernah nyuruh, gitu. Biar nanti di akhirat ada replaynya, ada rekamannya saat kita nyuruh. Kan semua serba dibuktiin ya. Hari dimana Allah memperlihatkan semua hal yang mengenai pekerjaan kita, kan di replay itu. Di replay itu artinya ditayang ulang. Saat kita nyuruh anak-anak kita, saat kita menasihati mereka, itu jadi bukti ntarnya gitu. Jadi jangan putus asa, ya. Jangan putus asa. Ada orang yang capek banget nasihatin anak, sampai kehabisan cara gimana anak gua ya gitu. Dari banyak cara yang dia udah lakuin, dia ganti dengan doa. Udah kagak ngomong-ngomong lagi, udah doa doang, udah bosan ngomong-ngomong kali ya, ngomonginnya bosan kali, capek, dia doa, ganti doa, siang malam doa, belon-belon juga. Ujung-ujungnya apa? Pasrah, tawakal pada Allah, gitu loh. Sebab kita tidak tahu kapan hati itu menjadi berubah. Jadi perhatian terhadap anak membawa seseorang pada tingkatan yang luar biasa, sampai ada dalam gambaran seorang perempuan masuk surganya tidak ada jeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi masuk, dia masuk. Padahal banyak orang-orang mulia di sekeliling kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada para sahabat, mulianya luar biasa para sahabat ya. Para sahabat mulia. Ada para istrinya mulia, ada keluarganya mulia itu. Tiba-tiba ada perempuan yang sahabat bukan, keluarganya bukan, istrinya bukan, lebahan masuk surga, nyusul Nabi sampai nyaris berbarengan. Nah itu dari lantaran punya perhatian besar terhadap anak. Memang kudu begitu kan, yang pengen punya anak emaknya, bukan anak pengen punya emak. Ayo, iya kan? Emang ada anak pengen punya emak, yang ada emak pengen punya anak. Tuh, sampai berbagai cara dilakuin biar gimana caranya punya anak. Sampai tukang ojek tanyain, Bang, anak berapa? 5. Wih, saya belum satu acan Bang, kasih jampenya coba gitu ya. Tuh, jadi harus tanggung jawab ya. Sederhana aja kalau mau sebenarnya, tibang ngomong doang kita nasihatin anak. Lebahan sholat suruh sholat, lebahan puasa suruh puasa, lebahan ngaji suruh ngaji, lebahan dia pengen main biar main, gitu ya. Memang kadang-kadang salah juga nih, lebahan dia lagi asik main sama teman-temannya disuruh ngaji. Anak juga harus dikasih hak untuk memperoleh kesenangan bermain, gitu. Musim layangan nih, musim layangan jam 5 main layangan, biarin aja sama teman-temannya, ntar ngajinya kan habis maghrib. Dan ini anak lagi senang-senangnya main sama orang-orang sepantarannya, kita larang-larang suruh ngaji, itu yang jadi kapok tuh jadinya. Metodologi yang kurang pas,
cara yang diterapkan kurang pas gitu. Kasih jatah bermainnya ya, kasih, jangan sampai dirampas hak kesenangannya, jangan. Nanti itu dia kejiwaannya terganggu nanti loh ya, terganggu nanti. Nah itu jadi memang ala kulli hal harus cakep juga. Semua ibu harus punya dasar kemampuan untuk cara bagaimana mendidik anak-anak gitu. Kemampuan dasarnya sudah Allah kasih secara instinktif, is insting. Jadi insting seorang ibu mengarah pada cara bagaimana ngedidik anak. Beda dengan orang tua dengan bapak ya. Tuh jadi ngurusin anak tuh luar biasa pahalanya bu, ya, luar biasa pahalanya. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ammal arba'atul lawati pinnar, adapun 4 kelompok perempuan yang nanti bakal berada di neraka. Pernah ngelihat neraka? Masya Allah tuh neraka ya, yang marah terhadap penduduk neraka bukan cuma Allah doang, nerakanya sendiri marah ke penduduk nerakanya gitu ya. Takadu tamayyazu minal ghaid, terus kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir faqadzabna. Itu neraka tuh. Takadu tamayyazu, hampir pecah neraka, hampir pecah. Kenapa? Minal ghaid, dari lantaran dia marah ke orang-orang yang sedang disiksa di dalamnya. Jadi marah dia gitu ya. Jadi neraka diberikan rasa gemes sama Allah Ta'ala terhadap orang yang berada di dalamnya. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha, setiap kali sekelompok orang dilemparkan ke neraka, sekelompok orang bu, masuk neraka itu termasuk masuk surga kagak satu-satu, per kelompok. Coba di surat Az-Zumar ya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro, digiring orang kafir ke neraka zumaro. Apa zumaro? Berkelompok-kelompok. Nah itu loh, termasuk ke dalam surga, wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumaro, kelompok-kelompok, jadi berkelompok. Nih kelompok tukang ngaji, nih gitu kira-kira ya. Kelompok tukang sedekah, kelompok tukang berbakti ke suami, semua ya. Macam-macam dah, macam-macam kelompok. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadhir. Setiap kali ada sekelompok manusia dimasukkan ke neraka, bahasa ulqiya itu dilemparin. Kalau dimasukin udkhila, kalau ulqiya dilemparin. Waduh, dilemparin. Segitu hebatnya gambaran tentang penghinaan orang yang masuk neraka, dilempar. Nabi pernah gambarin begini bu, kalau ada orang dilempar ke neraka jahanam nih, dia jatuh di permukaan jahanam itu 70 tahun baru sampai ke dasarnya. 70 tahun dari sejak dia jatuh di permukaannya, 70 tahun baru sampai ke dasar jahanam. Buset, dalam amat ya, dalam ya. Waduh, dalam ya. Setiap kelompok dilemparkan ke dalamnya,
sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Dijegat tuh sama para malaikat yang jaga pintu, sini pakai masuk kemari lu, gitu kira-kira ya. Emang dulu kagak ada orang yang ngingetin lu, nyuruh sholat, nyuruh ngaji segala macam, nggak pernah dengar pengajian, setidaknya dengar nggak usah ikut lu, gitu kira-kira ya. Ini mah karangan doang, tapi masa malaikat ngomong bahasa gini, ya kan? Ditanya-tanyain, alam ya'tikum nadhir, apakah tidak pernah ada seorang yang memberikan peringatan pada kalian sampai harus masuk sini? Itu. Qalu bala, ada sih. Masjid Raya tiap hari Selasa. Belum lagi Masjid mana ya? Sono ya, Al Hidayah, lidah. Ar-Rahman. Iya, pokoknya tiap hari dah, tiap hari. Belum lagi di Rusunawa, belum lagi di mana-mana, banyak udah. Ada. Cuman sayanya gitu. Bakal jujur kita ya. Bakal jujur, kagak sempet saya sama malaikat ngurusin Bang Emok kali ini. Ya. Tuh, jadi itu gambaran sederhana tentang neraka tuh kayak gitu, baru gambaran sederhana saja. Siapa yang bakal masuk ke sono? Pamro'atun badiyatul lisan hisathu. Pertama adalah seorang perempuan yang jelek lidahnya, jelek berbahasanya ala zaujiha, kepada suaminya. Ada orang lakinya namanya Jaja. Ini mah cerita beneran, ada orang sekarang ada. Biar nonton, kalau nonton misalkan nonton biar dia ini mikir. Mending masih muda-muda ini. Ceritanya kita acara tahlilan di rumah dia nih. Lebahan mau ngelarin kue, tuh bininya manggil lakinya, Ja, ini keluarin lu. Sampai kaget, ini orang manggil suaminya Ja gitu. Masya Allah, lakinya dibilang nama Ja, gimana sih lu gitu. Bu, manggil nama terhadap seorang laki-laki dalam ukuran norma adat sopan nggak? Nggak sopan ya? Waduh, itu salah satu contoh sederhana tentang sebegitu jeleknya lidah seorang istri kalau dia wujudkan dengan cara memanggil suami aja dengan panggilan nama. Ya panggil apa kek? Ya, kan panggilan mah apa gratis ya? Emang ada orang kalau manggil beb bayar 5.000? Enggak lah, gratis panggilan mah. Mau papih kek, mau mamih kek. Ada lagi mak lu, ada pakai lu, bapak lu. Kalau Betawi mak lu ya, bapak lu. Udah yang menurut norma adat dan norma susila dianggap apa? Dianggap sopan lah. Tapi kan kalau manggil nama gitu. Ada lagi panggil elu sama laki. Dari mana aja lu, Pak? Oh nggak bapak tapi elu. Gue mencariin lu. Itu hati-hati. Masuk neraka. Hati-hati ya. Tuh badiyatul lisan ala zaujiha. Jelek omongannya, ucapannya terhadap suaminya. In goba anha zaujuha lam tasun nafsaha. Kalau lakinya lagi kagak ada, dia kagak bisa menjaga dirinya. Lakinya lagi kagak ada, dia kagak bisa jaga diri, maka dia demen kalau lakinya mancing mulut tiap hari, nggak usah pulang-pulang gitu. Nggak usah pulang-pulang, sono mancing, mau dapat kayak mau kagak lu gitu ya. Emang dasarnya begitu, kagak pengen dekat sama laki supaya dia bebas gitu. Lantasun nafsaha wa in hadaro adathu, kalau ada di dekatnya lakinya itu dia sakitin dengan apa? Bilisaniha, dengan lidahnya. Lebahan laki kagak ada, dia kagak bisa
ngejaga diri sendiri, lebahan lakinya ada, dia ngomongnya nyakitin mulu sama laki, gitu ya. Maka jangan suka ngebanding-bandingin laki kita sama laki orang, ya. Sebab laki kita itu adalah seseorang yang ditakdirkan jadi teman hidup kita. Kalau dia takdirnya jadi teman hidup orang lain, pasti jadi laki orang, ya kan? Lah iyalah. Karena ditakdirkan jadi teman hidup kita, jadilah laki kita. Syukurin. Ya. Perempuan doang nih. Enggak, ini kan bahasnya perempuan, ntar juga laki-laki ada, laki-laki ada. Ada. Jadi kalau perempuan banyak di neraka, laki-laki juga nggak sedikit, gitu. Ya. Jadi ini banyak, kono banyak gitu. Walaupun dalam hadisnya memang secara langsung pernah dibilang sama Nabi itu begitu. Wa ra'aitu aksar sukani hal mar'a. Saya melihat kok penduduk neraka itu kebanyakan perempuan, tapi kan laki-laki nggak sedikit gitu. Ya. Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ayyuma imra'atin rafa'at sautaha ala zawjiha illa la'anaha kullu syai'in tolat alaihi syamsu. Sayyidina Umar meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang mah, Bu, orang mah kayak Umar. Sayyidina Umar tahu Ibu ya? Khulafaur Rasyidin yang kedua setelah Abu Bakar. Apa julukannya Umar? Yang tahu siapa? Mikir, saya minum dulu ya, Salma mikir ya. Julukan Umar itu Al-Faruq. Al-Faruq. Saya ngelihat gerobak ketoprak Al-Faruq di jembatan gantung, sial tuh orang dulu. Dia jalan ketoprak nih, gerobaknya dimerekin Al-Faruq gitu. Waduh, segala gerobak dimerekin Al-Faruq. Al-Faruq tuh gelar buat Sayyidina Umar bin Khattab karena ketegasannya ya. Dari lantaran dia tuh tegas, Nabi pernah ngomong gini, Nabi nih, laukana mim ba'di nabiyun lakana Umaru nabiyan. Kalau setelah saya mesti ada seorang nabi, itu Umar pantas jadi nabi. Nah gitu loh ya. Umar bin Khattab itu setan aja takut sama dia. Setan kalau ngelihat bayangan Umar bin Khattab lari. Inna syaiton yapirru min dilli Umar. Itu hadis loh. Setan berlari kabur dari bayangan Umar. Wa masalaka Umaru pajjan illa wasalaka syaitonu pajjan ahor. Kalau ada Umar bin Khattab lagi jalan, setan pasti nyari jalan lain, kagak berani berpapasan dengan Umar bin Khattab. Hebat ya. Nih, beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ayyuma imra'atin rafa'at sautaha ala zawjiha illa la'anaha kullu syai'in talat alaihi syamsu. Siapa saja perempuan yang berani mengangkat suara di depan suaminya. Maksudnya ngangkat suara gimana ini? Jadi kalau ngomong depan laki itu ngablak, apa ngablak sih? Apa sih? Hah? Iya, jadi harusnya kan lemah lembut sambil nunduk gitu ya, biar dikasih duit gitu. Ini mah ngomong depan laki, Masya Allah ya. Siapa saja seorang perempuan yang berani mengangkat suaranya di depan suaminya, bakal dilaknati oleh semua perkara yang terjangkau oleh matahari. Jadi berarti kalau lagi ngobrol sama laki, ngomong pelan-pelan aja. Iya ya.
Iya bener ya, setidaknya tundukkan muka ya. Tapi kan lakinya bulan budak ya. Iya gimana kalau lakinya budak ya? Ya kalau lakinya budak rada kerasan dah, dengan tetap memperlihatkan sikap yang sopan santun. Jadi sebenarnya gini, kaitan dengan mengangkat suara itu gambaran tentang ketidaksopanan seorang perempuan depan laki. Karena bagaimanapun ngomong itu tergantung biasanya. Ada perempuan kalau ngomong ngegas mulu, memang begitu wataknya. Mau sama siapa kayak dia, gitu emang adanya ya. Bukan lantaran kagak sobat, emang begitu. Gitu ya. Nah, jadi ini lebih kepada cara bagaimana memperlihatkan sikap sopan santun tawadu di depan suami. Kalaupun harus berbicara pelan, bicara dengan pelan-pelan dan lemah lembut. Itu maksudnya. Kalau itu hilang dan kemudian seorang perempuan memperlihatkan rasa beraninya pada seorang laki-laki, ini masuk ke hadis ini nih. Dilanati oleh semua perkara yang terjangkau oleh matahari. Yang terjangkau matahari semua juga kena matahari. Kecuali tempayan no di dapur no. Ya. Itu yang pertama ya. Wa imra'atun tukallifu zawjaha ma la yutik. Yang kedua, perempuan yang bakal ada di dalam neraka adalah perempuan yang memaksa suaminya melakukan apa yang suaminya kagak mampu. Jangan menuntut kepada seorang suami hal-hal di luar kemampuan mereka. Sebab suami juga tidak boleh menuntut hal-hal di luar kemampuan istri, gitu. Apa aja, dalam hal apa aja, termasuk dalam hal nafkah. Coba itu yang ngukur nafkah itu ukuran kepentingan suami apa ukuran kepentingan istri? Ayo, gini bu, ini bisaroh, kabar gembira. Sebetulnya seorang suami harus memberikan nafkah kepada istrinya seukuran kepentingan istri, ya. Di dalam fikih, hatta andai kata dia punya istri dengan kelompok perempuan yang modelnya pantas punya pembantu, harus nyariin pembantu. Itu sebetulnya begitu. Oh ini sih dari kalangan orang kaya nih, sama bapak emaknya juga makannya enak mulu, enakin, gitu, enakin. Laksana ama dia sama bapak emaknya gitu. Tapi akhirnya, gitu loh, dikembalikan kepada seberapa besar kemampuan seorang suami. Dalam kaitan ini seorang istri harus ridho menerimanya dan tidak boleh memaksa suami untuk melakukan apa yang menjadi di luar kemampuannya. Kalau itu terjadi, berarti masuk pada kelompok 4 manusia yang nanti bakal berada di dalam nerakanya Allah Ta'ala. Qala Abu Dzarrin, berkata Abu Dzar Al-Ghifari, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, lau anna imra'atan ibadat ahli samawati wa ahli ardi, seandainya ada seorang perempuan yang beribadah seukuran beribadah semua penduduk langit dan bumi. Andai ada seorang perempuan yang ibadahnya seukuran ibadah ahli langit dan bumi, berarti hebat nih. Summa adkhalat ala zawjihal ghamma min jihatil nafaqati, kemudian tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang membuat lakinya bingung, membuat lakinya musingin laki. Perempuan tukang ibadah, ibadahnya luar biasa, tapi satu saat musingin laki, gitu kira-kira ya. Urusan apa nih? Nafkah. Urusan nafkah. Illa ja'at yaumal qiyamati wa yadduha maglulatun ila unukiha. Nanti di hari kiamat tangannya akan diborgol ke punduknya. Warijluha muqayyadatun, termasuk kakinya diseret. Kakinya diseret. Wa wajhuha kalihun, ya.
wajahnya cemberut. Wa ta'allaqu biha malaikatun giladun sidadun, diikat oleh malaikat-malaikat yang bengis. Kan di sana ada malaikat, malaikatun giladun sidadun, malaikat yang bengis dan kuat, malaikat loh. Yahuna biha ilan nar, menyeret perempuan itu ke dalam neraka. Padahal tukang ibadah, tapi satu waktu dia menyampaikan sesuatu kaitan dengan nafkah berupa keluhan yang membuat suaminya jadi pusing mikirinnya, gitu ya. Kata bini, jadi laki sih nggak mau pusing, gitu. Jadi kalau mau jadi laki harus stres, pusing dong, gitu. Kalau soal pusing nggak masalah, yang kagak boleh musingin, ya kan? Lah iyalah, soal pusing mas semua orang juga punya kepusing. Cuma pusing ini apakah disebabkan dari lantaran ada yang musingin atau pusing sendiri? Ini kadang-kadang orang pusing sendiri loh, ya, pusing sendiri tiba-tiba. Nah itu. Jadi yang kagak boleh dilakukan ibu-ibu adalah musingin laki ya. Nah supaya seimbang nanti laki, supaya jangan musingin cewek perempuan, jangan musingin perempuan, laki-laki juga sama ya. Wa imra'atun la tasturu nafsaha minar rijal, yang ketiga adalah perempuan yang tidak menutup diri dari laki-laki. Fatahruju min baitiha mutabarrijatan, dan dia keluar dari rumahnya dengan memperlihatkan semua perhiasan dan kecantikan dirinya. Jangan menhiroh li zinatiha, sengaja keluar rumah untuk memperlihatkan sisi-sisi bagusnya dari, entah itu dari perhiasannya atau dari badannya, ke orang lain. Kalau ke laki memang buat laki ya, yang kagak boleh ke orang lain gitu. Lirrijali wa mahasini hal lirrijali, semua hal-hal baik diperlihatkan ke orang lain. Senyum kadang-kadang banyakkan ke orang lain daripada ke laki. Iya bener ya, ayo kita ngerasa-rasa deh ya, senyum nih ibu, senyum banyakkan ke laki, banyakkan ke orang lain, coba kira-kira gitu ya. Ya termasuk laki-laki, kita dilaki orang laki ini tuh banyak teman saya nono. Pak, kita banyakkan senyum ke siapa nih? Ke orang lain apa ke bini kita? Gitu. Orang lain katanya, kenapa? Yang ngajak senyumnya tuh orang lain. Ayo, lebahan bini kagak ngajak senyum, iya kan? Cemberut gimana kita senyumnya? Tuh jadi memang manusia ya, baik suami maupun istri, sama-sama memiliki sisi kekurangannya. Disinilah pentingnya saling memahami, ya kan? Nah, mana lagi nih? Qala Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ayyuma imra'atin tajayyanat wa tatayyabat wa kharajat min baiti zawjiha bi ghairi idnihi fa innaha tamsi fi suhtillahi ta'ala wa ghadabihi hatta yarji'a. Sebagai penguat dalil dari alasan yang tadi dari Salman Al-Farisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja perempuan yang berdandan, berwangi-wangian, keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, maka perjalanannya itu dihitung sebagai perjalanan dalam kebencian Allah Ta'ala sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi baiklah, oleh karena itu supaya ini tidak menjadi bagian dari cara-cara atau tanda yang ada dalam diri kita, hilangin ya. Saban kemana-mana izin laki, ngobrol sama laki bahasanya biar sopan. Dan yang paling penting nih, jangan musingin laki. Nah itu aja, jangan musingin laki ya. Nah itu aja saya kira yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Kiai Haji Maman Abdul Hanan